Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga Allah senantiasa menjaga kalian ya di rumah masing-masing dan juga menjaga keluarga kalian, dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kalian dalam belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari Kamis di tanggal 5 Agustus 2020 dalam keadaan sehat. Semoga senantiasa kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan banyak suri tauladan bagi kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nabi yang telah mengajarkan agama Islam kepada kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam kondisi memegang iman dan juga memegang agama Islam. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa kembali walaupun hanya lewat suara. Pak Jazuli senantiasa berdoa semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di rumah masing-masing, dan semoga kita bisa bertemu kembali di sekolah kita tercinta, Sekolah Alam Indonesia. Insyaallah teman-teman, pagi ini Pak Jazuli akan memberikan morning talk tentang sebuah kisah kembali teman-teman. Jadi nanti Pak Jazuli akan bercerita. Semoga cerita yang Pak Jazuli sampaikan bisa teman-teman dengar dan mengambil hikmah dari cerita yang Pak Jazuli sampaikan. Oke teman-teman, sudah siap ya untuk mendengarkan cerita dari Pak Jazuli? Kalau ada hal yang menurut teman-teman penting, boleh mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang Pak Jazuli sampaikan adalah kisah yang berasal dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad dengan sebutir kurma. Ada apa ya? Kisah Rasulullah dan sebutir kurma. Ayo teman-teman kita dengarkan dengan baik. Teman-temanku yang dirahmati Allah, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW di malam hari tidak bisa memejamkan matanya sepanjang malam teman-teman. Berkali-kali beliau terlihat gelisah dan mengubah posisi tidurnya. Jadi suatu malam ketika beliau tidur, beliau tidak bisa tidur. Beliau berkali-kali mengubah posisi tidurnya. Terlihat sangat gelisah. Lalu kegelisahan Nabi Muhammad SAW dilihat oleh istrinya. Istrinya memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak dapat tidur?" Rasulullah SAW menjawab pertanyaan istrinya dengan sabdanya. Beliau berkata, "Tidak ada sebuah kurma yang tergeletak karena khawatir kurma itu terbuang sia-sia. Lalu saya memakannya. Sekarang saya merasa khawatir. Jangan-jangan kurma itu dikirim ke sini untuk disedekahkan." Jadi teman-teman, ternyata sebab beliau tidak bisa tidur di malam hari karena ketika siang beliau melihat ada sebuah kurma tergeletak teman-teman. Karena beliau khawatir kurma itu terbuang dengan sia-sia, mubazir, lalu beliau memakannya. Tapi ketika malam hari, beliau khawatir jangan-jangan kurma yang dimakan tadi siang merupakan kurma yang disedekahkan. Karena memang pada masa itu banyak orang-orang ingin bersedekah melalui Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, dari kisah tersebut sangat terpuji
akhlak dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan sebutir kurma saja, beliau merasa khawatir. Padahal kurma yang beliau makan adalah kepunyaan beliau. Jadi, karena sebutir kurma tadi saja, beliau sampai gelisah di malam hari, tidak bisa tidur, sampai merubah posisi tidur beliau. Gelisah. Apalagi kita, teman-teman. Nah, kita sebagai umatnya harus mencontoh keteladanan dari beliau, bahwa apa yang kita makan haruslah kita pikirkan. Apakah makanan ini halal untuk kita atau sebaliknya haram untuk kita? Apakah makanan ini baik untuk kesehatan kita atau mungkin makanan itu sebaliknya tidak baik, tidak bermanfaat buat kita. Nah, oleh karena itu dari kisah Nabi Muhammad tadi, kita harus belajar bahwa apa yang kita makan itu akan masuk ke dalam badan kita. Al-Quran sendiri telah banyak menerangkan, teman-teman, tentang larangan memakan hak dari orang lain. Dengan banyak sekali ayat yang menerangkan. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 188 dan juga surat An-Nisa ayat 29. Jadi nanti teman-teman bisa melihat bahwa di ayat tersebut secara jelas melarang untuk memakan harta sesama dengan cara yang salah. Jadi teman-teman, dari kisah tadi yang Pak Jazuli sampaikan, semoga kita bisa banyak belajar dari keteladanan Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita sebagai umatnya, bahwa makanan yang kita makan akan masuk ke dalam tubuh kita. Ketika makanan yang kita makan itu dengan cara yang salah mendapatkannya, maka akan berpengaruh juga terhadap perilaku kita. Begitu juga sebaliknya, ketika makanan yang masuk dalam tubuh kita adalah makanan yang halal, akan berbuah hal positif dalam tingkah laku kita, teman-teman. Oleh karena itu, ayo kita saling mengingatkan, saling memotivasi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu saja kisah yang bisa Pak Jazuli sampaikan di pagi hari ini. Sampai bertemu di kisah-kisah selanjutnya ya, teman-teman. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian di rumah masing-masing. Dan semoga kita segera bisa ketemu di sekolah kita tercinta. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah Rasulullah dan sebutir kurma yang Pak Jazuli sampaikan tadi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.